Halo semuanya, rekan-rekan, adik-adik sekalian yang ingin mendaftar PPK TNI. Di sini kita akan menjelaskan mengenai penerimaan PPK TNI tahun 2024. Di sini mungkin akan terjadi perubahan apabila akan diumumkan di website nanti. Tetapi secara garis besar mungkin penerimaannya akan seperti yang saya jelaskan nanti. Pada tahun 2024 ini akan terjadi perubahan untuk tes akademik yang semulanya menggunakan akreditasi, kemudian direncanakan akan menggunakan tes CAT atau berdasarkan komputer. Ini seperti tes pada saat kita akan mendaftar PNS. Untuk lebih jelasnya, saksikan video saya ini selengkapnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Kita langsung masuk ke paparan dari mekanisme penerimaan PPK TNI dan perwira PSDP tahun anggaran 2024. Nah, untuk perlu kalian ketahui bahwa PPK TNI dan perwira PSDP ini sama-sama digambleng di Akademi Militer. Dan nantinya setelah melakukan pendidikan militer akan dilantik menjadi Letnan II. Ini langsung kita masuk ke siklus rekrutmen berdasarkan tes komputer. Untuk tingkat daerah, untuk PPK TNI ini sendiri, ini pendidikannya trimatra, yang berarti 3 angkatan akan dijadikan satu, dilakukan pendidikan dasar militer di Akademi Militer Magelang. Pada tahap tingkat daerah ini akan dilakukan tes administrasi terlebih dahulu. Peserta atau calon siswa itu mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti ijazah, KTP, BPJS yang sudah aktif. Kemudian setelah itu, apabila tidak lolos memenuhi persyaratan, maka akan berhenti. Sedangkan apabila memenuhi persyaratan, maka akan melakukan tes selanjutnya, yaitu tes CBT, Computer Based Test. Nanti setelah melakukan CBT, akan didapatkan ranking. Didapatkan ranking ini apakah masuk peringkat atau tidak. Kalau dia tidak memasuki peringkat, artinya berhenti atau tidak lanjut ke tahap selanjutnya. Sedangkan apabila masuk peringkat, maka akan melakukan tes-tes selanjutnya, yaitu tes kompetensi taktis berupa tes kesehatan. Ini diupload di websitenya. Kemudian tes garjas, renang, dan postur. Ini dilakukan oleh bagian jasmani. Kemudian tes psikologi ini secara komputer juga. Kemudian tes keswa, kesehatan jiwa, komputer juga. Mental ideologi ini secara komputer juga. Sama pemeriksaan cyber atau media sosial. Pastikan di media sosial kalian itu tidak ada hal-hal atau postingan yang mana itu mencakup tentang terorisme, separatisme, ancaman terhadap NKRI. Karena hal ini bisa menyebabkan kalian tidak bisa lulus. Nah, pada saat tes ini tidak ada sidang di tingkat daerah, sehingga langsung dilakukan ranking terbuka. Kalau seandainya tidak lulus atau tidak memenuhi ranking, maka artinya berhenti. Sedangkan kalau memenuhi ranking, akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, apabila di tingkat daerah sudah memasuki peringkat, untuk khusus PPK, ini kan PPK ini memiliki berbagai macam sarjana-sarjana, termasuk profesi. Nah, apabila sudah memasuki tingkat pusat, untuk PPK yang profesi, ini akan dites oleh ahli di bidangnya, di luar TNI. Nah, untuk perankingan nanti akan dilakukan ranking terbuka. Kalau dia tidak lulus maka akan berhenti. Sedangkan apabila masuk peringkat akan melakukan tes selanjutnya, yaitu tes kompetensi manajerial, meliputi kesehatan. Ini semuanya diperiksa termasuk organ dalam. Kemudian dilakukan tes garjas, renang, dan postur oleh bagian jasmani. Kemudian dilakukan tes psikologi. Ini pendalaman di tingkat yang dari tingkat daerah tadi didalami lagi. Kemudian tes kesehatan jiwa juga dilakukan pendalaman. Kemudian tes mental ideologi dilakukan pendalaman. Dan tes cyber dilakukan pendalaman. Termasuk nanti akan dideteksi apakah chassis ini dia
memiliki kelainan orientasi seksual, yaitu LGBT. Kemudian klepto, ini suka mencuri benda-benda kecil. Terus radikalisme, paham-paham radikalisme, paham-paham separatisme, dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian nanti akan dilakukan sidang pusat oleh Pers TNI. Dilakukan ranking yang terbuka. Apabila seandainya tidak memasuki ranking, akan berhenti di situ. Apabila masuk ke ranking, akan masuk ke pendidikan. Akan dilakukan pendidikan di Dikma Chandra di Muka. Ini di Akmil, Magelang. Kemudian setelah lulus dari tes pendidikan, akan menjadi angkatan, bisa angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Untuk penentuan angkatan sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ini materi keahlian profesi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini dibuat oleh tenaga ahli sesuai dengan disiplin ilmu atau profesinya masing-masing. Contoh, misalnya profesi dokter itu oleh Ikatan Dokter Indonesia, profesi hukum oleh tim ahli hukum, profesi psikologi oleh himpunan psikologi, maupun profesi kesenian oleh ISI, dan lain-lain. Sehingga calon siswa ini memiliki keahlian yang sangat mumpuni di bidang-bidangnya masing-masing. Alokasi dari penerimaan setiap tahun itu berbeda-beda. Contoh, pada saat kami melakukan seleksi PPK pada tahun 2021 itu sebanyak 122 orang. Sedangkan senior kami itu berjumlah 200 orang lebih. Jadi setiap tahunnya berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh angkatan. Untuk tahun ini belum tahu berapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota TNI lewat jalur PPK. Kemungkinan untuk jalur reguler itu berkisar sekitar 200-an. Kalau untuk jalur tenaga kesehatan itu sekitar 100-an. Nanti akan ada info selanjutnya yang akan saya infokan apabila sudah ada. Demikian video kita pada kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Apabila ada mungkin pertanyaan lain tentang apa materi yang kalian perlu tanyakan, silakan tanyakan. Nanti mungkin kita akan buatkan video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe channel video saya, sehingga kedepannya saya bisa membuat video lebih banyak lagi. Terima kasih.